Selamat pagi, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini akan terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang ke-26. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, pada saat-saat seperti ini seringkali tidak mudah ya, untuk kita bersandar kepada Tuhan lebih daripada bersandar kepada hikmat bijaksana kita sendiri. Tapi biarlah kita boleh mengindahkan panggilan daripada firman Tuhan. Kita boleh belajar bersandar kepada Allah yang bisa menghindarkan kita dari bahaya. Dan mari kita yang mengamini hal ini. Pada hari ini kita mau beribadah bersama-sama, mendengarkan suara Tuhan. Kita mau menghadap kepada Dia mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kebaktian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dia yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kami kembali boleh datang beribadah. Meskipun kami masih di rumah kami, tapi kami melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Meskipun mungkin hidup kami banyak tantangan, banyak pergumulan di masa-masa ini. Mungkin ada dari kami yang berduka, ada yang bersedih, tapi kami bersyukur Tuhan selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau terus memberkati kami. Tapi ampuni kami Tuhan, seringkali kami yang lupa untuk mencari Engkau. Seringkali kami lupa untuk mengandalkan Engkau. Seringkali kami lupa menggunakan hidup kami dengan baik meskipun dalam kondisi yang saat ini terlihat tidak baik. Biarlah kami mau terus menjadikan Engkau sebagai yang utama di dalam hidup kami. Termasuk di dalam ibadah ini. Kami mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menikmati waktu ini bersama dengan Engkau. Menjadikan Engkau sebagai bagian yang paling utama di dalam hidup kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami bisa memuji Tuhan. Kami bisa belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu demi minggu sudah kita lewati di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ada hari-hari yang begitu lancar, begitu mudah kita lalui. Bersyukurlah, bersyukurlah. Tetapi ada hari-hari di mana terasa begitu berat, beban begitu menekan. Berdoalah dan tetap berteguh di dalam iman di dalam Tuhan. Mari saya mengajak kita pagi hari ini mau fokus menaruh hati dan pikiran kita di ibadah ini. Kita mau mencari maksud dan kehendak Tuhan. Saya undang Bapak Ibu di rumah membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Di dalam Mazmur 30 ayatnya yang ke-11 dan ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Bagi Dia pujian, hormat, dan kemuliaan.
Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. hanya bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Selamanya. Amin. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Ingat akan nama Yesus, begitu indah namanya, pengharapan hidup setiap kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama yang menghiburkanmu, kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah
indahlah namanya, pengharapan hidupku, indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan, betul Tuhan, sungguh indah nama-Mu. Engkaulah yang melindungi setiap kami, hingga kami masih dapat bernafas saat ini ya Tuhan, dapat datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, biarlah di dalam setiap masalah, badai yang menerpa kami dapat berkata kami tidak akan goyah, sebab Engkau selalu beserta kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bersama-sama kita menyanyi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, kami tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mari dengan iman kita dapat berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetaplah percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, tiba waktunya bagi kami untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 42 dan 43. Tapi di bagian awal kita hanya akan membaca Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, bergantung kepada Tuhan. Bagaimana di dalam kondisi ini kita mau bergantung kepada Tuhan. Kalau kita coba evaluasi hidup kita di masa pandemi ini, sudah 5 bulan kita ada di masa ini, apa sih yang sudah terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi lebih kreatif? Mungkin sebelumnya ada hal yang kita tidak bisa lakukan, tapi sekarang kita bisa lakukan. Apakah kita bisa lebih berat gitu ya? Berat apa? Mungkin bayangan kita, wah berat badan gitu ya. Ada orang-orang yang selama pandemi ini naik cukup banyak gitu ya. Lalu apakah bukan cuma berat itu? Ada banyak tantangan-tantangan kehidupan yang harus kita alami. Tapi saya yakin di masa ini tidak semua buruk. Ada orang yang juga menjadi lebih bahagia. Mungkin karena punya banyak waktu bersama dengan keluarga. Mungkin ada bisnis-bisnis yang di masa ini justru malah semakin bertambah penghasilan, bisa lebih ramai. Atau mungkin kita lebih berjuang. Bagaimana kita mulai tahan uji, kita mulai tidak cepat menyerah. Lalu mungkin ada juga yang saat ini menjadi lebih sedih. Kenapa? Karena kita hidup di masa yang mungkin banyak ketidakpastian. Ada banyak duka cita, ada kehilangan, ada hal-hal sulit yang kita alami. Atau mungkin kita merasa di bulan-bulan ini kita bisa menjadi lebih produktif. Selama beberapa waktu ini saya bersyukur paling enggak awalnya waktu di rumah saya berpikir, waduh gereja online saya harus melakukan apa gitu ya. Ternyata bersyukur bisa membuat banyak hal gitu ya. Salah satu yang saya buat, saya menulis beberapa hal dan saya membuatnya jadi renungan gitu ya. Ketika saya saat teduh tiap pagi, saya coba tuliskan, saya kumpulkan di satu Instagram Indahnya Hidupku ini, kemudian juga di Instagram saya. Selesai tiap pagi saya saat teduh, saya tutup, saya renungkan apa yang firman Tuhan katakan pagi itu, dan saya coba tuliskan gitu ya. Saya nggak nyangka ternyata cukup konsisten selama beberapa bulan ini. Waktu saya coba renungkan sesuatu yang ternyata ada hal yang berubah di masa ini. Tapi sekarang kalau kita coba evaluasi hidup kita gitu ya. Ketika kita melihat mungkin kita jadi lebih pintar masak, mungkin kita jadi lebih pintar melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kerohanian kita? Dengan spiritualitas kita? Apakah kita bisa menjadi lebih baik? Apakah di spiritualitas kita
Kita bisa menjadi orang-orang yang ternyata aku bertumbuh di masa ini. Kalau kita coba evaluasi juga gitu ya. Tadi kita evaluasi hal-hal yang umum dalam hidup kita. Ibadah online yang mungkin kali kesekian kita ikuti. Apakah kita masih punya semangat yang sama seperti pada waktu kebaktian online yang pertama gitu ya. Mungkin kita kayak menunggu-nunggu aku mau ikut ibadah online. Atau di masa ini kita lebih rajin saat teduh. Aku enggak buru-buru untuk pergi, aku lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab. Atau mungkin kita juga ikut persekutuan doa online entah dengan cara apapun dan kita merasa aku dikuatkan. Atau mungkin kehidupan doa kita sekarang menjadi lebih baik. Saudara, kenapa saya memilih Mazmur ini? Mazmur ini menarik kenapa kalau lihat di 42 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapakah Bani Korah? Dia adalah pemain musik di bait Allah. Orang yang selama ini melayani Tuhan. Orang yang selama ini datang beribadah dan dia punya memori yang indah tentang ibadah. Kalau kita lihat di ayat yang kelima. Mereka berjalan bersama ke bait Allah dan itu sukacita yang besar untuk mereka. Bani Korah ini biasanya ada di bait Allah. Dia menikmati waktu untuk bermain musik. Kalau di 43 ayat 5 bermain kecapi. Tapi sekarang pemazmur tidak bisa datang ke bait Allah. Dia tidak bisa datang ke bait Allah untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak bisa melayani Tuhan. Wow, bukan sesuatu yang mudah untuk dia. Mungkin sama dengan keadaan kita saat ini. Tuhan, aku suka kalau ke gereja, tapi sekarang aku enggak di gereja. Bagaimana aku bisa menikmati tetap beribadah tapi di rumahku? Kadang ada banyak gangguan, kadang aku malas, kadang aku tidak menemukan tempat yang tepat. Tapi saudara, lewat perenungan hari ini, saya mengajak kita menggumulkan tentang spiritualitas ini. Bagaimana di masa ini kita mau merenungkan, apakah aku terus bertumbuh imanku? Apakah aku bisa terus bergantung kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, kalau kita coba pikirkan, spiritualitas yang pertama, seberapa besar kita merindukan Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 sampai 5. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat yang kelima, aku melangkah dan dengan suara-suara nyanyian syukur, dia begitu menikmati waktu itu. Saudara, dia ingat waktu itu melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Tadi saya katakan pemazmur ini, Bani Korah ini pemain musik di bait Allah. Dia tahu seberapa pentingnya ibadah itu. Dia tahu seberapa pentingnya kehadiran Tuhan di bait Allah dan itu menyegarkan jiwanya. Ketika itu tidak ada, dituliskan di sini apa? Seperti rusa yang merindukan air. Seperti rusa yang seharusnya minum dan membutuhkan air untuk hidup, tetapi sekarang dia kehilangan itu dan dia merasa kayak ada yang sangat penting yang hilang di dalam hidupku. Jiwaku haus kepada Allah. Bahkan begitu menyedihkannya kalau kita lihat di ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara, kalau saya coba bayangkan apa yang pemazmur saat itu rasakan. Bukan sekedar mungkin aku nggak bisa beribadah kok ada yang nggak. Ini ada sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat dia selama ini miliki dan begitu berbahagia dan sekarang hilang. Menangisnya siang dan malam 24 jam karena merindukan Tuhan. Jiwa yang merindukan Tuhan yang hanya bisa dipuaskan dengan kehadiran Tuhan. Memang mereka saat itu tidak bisa ke bait Allah, sama seperti kita sekarang harus di rumah. Tapi mungkin evaluasi buat kita gitu ya. Waktu dulu kita bisa ke gereja, apakah kita juga merindukan Tuhan seperti itu? Waktu semua hal di dalam hidup kita berjalan dengan lancar, apakah kita juga bisa merindukan Tuhan? Tuhan, Engkau bagian terpenting dalam hidupku. Kalau kita jauh dari Tuhan sedikit, kita langsung ada yang hilang. Aku sedih karena aku jauh dari Tuhan. Aku merindukan Engkau Tuhan sumber kehidupanku. Kalau di Yohanes 4 dan 7 bagaimana datang kepada Yesus, dia akan memberikan air hidup itu. Bagaimana firman Tuhan akan memenuhi kita dan memberikan kesegaran di dalam hidup kita. Saudara,
mungkin di poin yang pertama ini tentang spiritualitas ini. Seberapa kita merindukan Tuhan? Apakah kita memiliki kerinduan yang sebesar pemazmur ini? Kalau iya, puji Tuhan. Bagaimana kita tahu bagian terpenting di dalam hidup kita? Mungkin sama ketika kita tidak bisa beribadah, aku tahu ada yang kurang dan aku merindukan itu. Kalaupun belum, kita coba lihat bagian selanjutnya. Bagaimana pemazmur pun juga bergumul dengan hal ini. Bagaimana ada tantangan yang akan dihadapi oleh pemazmur. Kalau yang pertama, seberapa besar kita merindukan Tuhan. Bagian yang kedua di dalam spiritualitas ini. Bagaimana kita menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Kalau kita lihat ayat ini diulang lagi di ayat ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. 43 ayat ke-5 diulang sekali lagi. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Pemazmur begitu merindukan Tuhan. Sampai jiwanya seolah-olah ada yang begitu menekan dia dan dia begitu gelisah. Saudara, kalau kita coba renungkan, apakah Tuhan meninggalkan pemazmur? Apakah ketika pemazmur tidak ada di bait Allah, dia tidak bisa melayani dan beribadah di sana? Apakah Tuhan meninggalkan pemazmur? Saya yakin tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam hidup kita. Lalu kenapa pemazmur bisa merasakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau, aku merindukan Engkau, ada di mana? Saudara, kalau kita coba pikirkan dalam kehidupan kita, mungkin sama, kadang kita merasa di masa ini mana sih Tuhan? Loh, apa Tuhan itu meninggalkan kita? Saudara, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, ada tantangan yang dihadapi oleh pemazmur. Yang pertama tentu ada keadaan yang tidak ideal yang dia harus hadapi. Keadaan yang tidak ideal bagaimana dia yang seharusnya bisa ke bait Allah, sekarang dia tidak bisa ke sana. Tentu bukan sesuatu yang dia inginkan. Sama, sekarang kita juga punya banyak hal yang tidak ideal. Mungkin rencana-rencana kita yang tidak bisa terwujud. Mungkin kalau long weekend biasanya kita liburan, sekarang nggak bisa kemana-mana. Mungkin bisnis yang baru kita mulai dan ternyata sudah datang masa pandemi ini dan kita tidak bisa melanjutkan bisnis itu. Tapi saudara, kalau kita coba pikirkan, apakah Tuhan tidak ada di sana? Kadang karena keadaan, kita begitu bergumul, kita begitu sedih, sampai kita mungkin juga berteriak yang sama, Tuhan kok ada di mana? Saudara, satu sikap yang itu yang seringkali manusia lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia meskipun dia ada di tempat yang jauh dari bait Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan ini. Lalu bagian selanjutnya apa sih tantangan yang dihadapi? Bukan cuma tentang keadaan yang berubah. Kalau kita lihat di ayat keempat, bagian yang akhir, di mana Allahmu? Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat 11 diulang lagi 2 kali. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara, pemazmur pun menemukan orang yang tidak suka. Dia bertemu dengan musuh, dia bertemu dengan orang yang menekan dia, dia bertemu dengan orang yang membuat dia bergumul dengan hal ini. Kalau kita lihat 43 ayat 2, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. 42 ayat 10 juga tuliskan hal yang sama. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh. Saudara, pemazmur pun menghadapi tantangan yang sulit dari orang-orang di sekitarnya. Kalau orang bertanya, di mana Allahmu? Kamu masih ada di tempat yang bukan seperti yang kamu inginkan. Mungkin sama di masa ini ketika kita bergumul dengan bisnis kita, orang bilang, di mana Tuhanmu sekarang? Mungkin kita yang sakit, di mana Tuhan kok tidak memberikan mujizat? Saudara, kalau kita coba pikirkan, sangat sering kita goyah karena orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita juga merasa tertekan, kenapa orang di sekitarku tidak mendukungku? Pertanyaannya, sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dalam hidup ini? Kita bilang keadaan tidak ideal Tuhan, orang-orang di sekitarku tidak mendukungku. Padahal ada Tuhan yang tidak pernah berubah.
Meskipun keadaan tidak ideal, tapi dia memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita, tapi Tuhan itu, dia selalu menguatkan kita, selalu menghibur kita. Kalau saat ini kita mengalami banyak tantangan, mungkin ada hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Semakin kita bergumul, semakin kita mau datang mencari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ketika kita punya kerinduan, Tuhan, aku merindukan Engkau betul, langsung cari Tuhan. Karena Dia ada untuk kita. Dia selalu bersama dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan bagian ini. Kalau tadi kita lihat bagaimana pemazmur merindukan Tuhan. Bagaimana ada tantangan yang pemazmur hadapi yang membuat mungkin dia mempertanyakan Tuhan. Tapi akhir dari Mazmur ini, khususnya Mazmur 43 menarik. Dia menunjukkan satu keyakinan. Bagaimana aku mau percaya kepada Tuhan. Bagaimana aku mau percaya kepada Tuhan. Pemazmur sadar tidak seharusnya dia mempertanyakan keberadaan Tuhan. Akhirnya pemazmur katakan apa? Aku ingat karyamu. Aku bisa kok melihat karyamu. Waktu melihat itu dia bisa kembali disegarkan, kembali dikuatkan. Kalau kita lihat Mazmur 42 ayat yang ke-7. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Menarik ya, tadi saya katakan pemazmur ini melayani di bait Allah. Dia suka prosesi ibadah itu. Tapi di ayat 7 ini apa? Dikatakan aku teringat kepadamu. Yang dia ingat itu Tuhannya, bukan hal-hal yang lain. Kalau kita coba refleksikan dalam hidup kita selama ini yang kita ingat apa sih? Betul nggak dalam kondisi yang sulit kita bisa bilang, aku ingat Tuhan, aku ingat Tuhan. Baru kita ingat apa? Tuhan yang sudah melakukan hal besar di dalam hidupku. Di ayat-ayat di Mazmur 2 karya Tuhan jelas. Bagaimana dia memberikan sukacita di dalam hati umatnya. Bagaimana di ayat yang ke-8 samudra raya, gelora gelombang, bagaimana Tuhan yang maha kuasa itu. Bagaimana dia juga memberikan pertolongan kepada umatnya. Dia Tuhan yang bersama dengan umatnya. Dia Tuhan yang di ayat 9 memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dia Tuhan yang menjadi gunung batu bagi pemazmur. Saudara, kalau kita coba lihat bagian ini, pemazmur akhirnya disadarkan. Tidak seharusnya aku berteriak, Tuhan hidupku penuh masalah, di mana Engkau? Tapi di tengah kelemahannya, di tengah ketidakidealan hidupnya, dia bisa berseru kepada Tuhan. Boleh, kenapa kita juga boleh berseru kepada Tuhan? Kita boleh berteriak kepada Tuhan. Tapi bukan cuma meratap, bukan cuma mempertanyakan Tuhan, bukan cuma menyerah oleh keadaan. Tuhan, karyamu itu nyata di dalam hidupku. Engkau adalah sumber sukacitaku. Engkau yang sudah menyelamatkan aku dari musuh-musuhku. Engkau yang menjadi gunung batu perlindunganku. Kalau kita lihat pemazmur, dia berubah. Dia menjadi orang yang setelah mengingat karya Tuhan itu, dia mau percaya dan bergantung kepada Tuhan. Dia mau berharap kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 42 ayat 6, 12 dan 43 ayat 5. Semua dimulai dengan kata yang sama, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Tapi lihat bagian selanjutnya. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur bukan berhenti di berseru itu, tapi dia, aku berharap kepada Tuhan penolongku dan Allahku. Bahkan kalau kita lebih teliti membaca Mazmur 43, ada masalah yang diulang. Tapi di Mazmur 43 sangat jelas ada solusi. Sekarang pemazmur mau berusaha, pemazmur mau bangkit, pemazmur mau, aku tidak boleh kalah oleh keadaan. Aku mau berjuang untuk dekat dengan Tuhan. Karena itu kalau kita lihat di Mazmur 43 kalimatnya luar biasa. Dari dia yang bergumul berat, yang berteriak, di sini masih berteriak. Tapi dia bisa berkata apa? Berilah keadilan kepadaku ya Allah. Artinya pemazmur melanjutkan hidupnya kan. Bagaimana pemazmur bisa berseru, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Aku mau berserah penuh kepadamu.
Dan pemazmur pun di bagian yang ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Saat itu dia belum bisa pergi ke bait Allah. Tapi dia tahu sukacita yang sama dia pun bisa rasakan. Saudara, mungkin saat ini keadaan kita sama, masih belum ideal. Tapi sukacita yang sama kita tetap bisa rasakan. Kenapa? Karena karya Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah di dalam karyanya. Keselamatan yang sudah diberikan tidak pernah berubah. Dan kita tetap bisa bersama dengan dia. Bahkan kita bisa melihat dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap menjaga kita, dia tetap menopang kita. Mari kita betul-betul bisa melihat ini. Aku mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang masih banyak keadaan belum ideal di pandemi ini. Tapi aku yakin kuasa Tuhan. Aku mau percaya kepadanya. Dan kalau nanti, ada penafsiran bilang ini mempersiapkan mereka untuk kembali nanti beribadah di bait Allah. Kalaupun Tuhan izinkan kita kembali ke gereja, kerinduan yang sama. Mungkin kita bisa menjadi lebih baik. Tuhan, aku mau merindukan Engkau lebih lagi. Lalu bagaimana kita memulai hal-hal ini? Saudara, kalau kita coba ulang apa yang tadi kita bahas. Bagaimana spiritualitas kita? Seberapa sih kita merindukan Tuhan? Terus tanyakan itu di dalam diri kita. Seberapa aku memerlukan sumber kehidupan itu? Seberapa aku mau terus datang kepada Allah yang hidup itu? Kita boleh mengevaluasi, memang hidupku ada tantangan demi tantangan. Tapi bukan tantangan itu yang menjadi fokus kita. Bukan kita kalah oleh tantangan itu. Tapi aku mau mencari Tuhan di tengah tantangan ini. Lalu aku mau percaya, kenapa? Karena aku mengingat setiap karyanya di dalam hidupku. Kalau kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan yang sama kok yang sudah pernah menyelamatkan kita, pernah memberikan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Kadang hal ini tidak mudah. Tapi kalau kita baca Mazmur ini, semua itu dimulai dari mana? Dari jiwa. Dari bagian terdalam di dalam hidup kita. Dari jiwa kita. Bagaimana kita merindukan Tuhan. Bagaimana dari jiwa yang mau diubahkan. Tuhan, aku mau sepenuhnya datang kepadamu. Mintalah Tuhan mengubahkan bagian terdalam hidup kita. Jiwa kita. Jiwa yang mau betul-betul merindukan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengingat kasih-Nya, dan mau percaya kepadanya. Terakhir ada satu gambar. Gambar ini saya dapatkan di Facebook sepupu saya gitu ya. Jadi sepupu saya di Melbourne, dia nuliskan begini. Dia nulis di Facebook cukup panjang, tapi perenungan yang waktu saya baca, saya langsung izin ke dia. Saya langsung chat ke dia, boleh ya saya buat ilustrasi khotbah gitu ya. Jadi dia tuliskan seperti ini. Sekarang di Melbourne karena corona ini meningkat lagi, lockdown yang keempat gitu ya. Sekali lockdown di sana tuh 6 minggu gitu ya. Dia tuliskan seperti ini, saya nggak bisa bacakan detail, tapi kira-kira yang dia tuliskan seperti ini. Tahun 2020 itu sangat menantang untuk pekerjaan, untuk pelayanan dan kehidupan pribadinya. Keadaan berubah, tanggung jawab di luar comfort zone-nya dia, dan ada komitmen baru yang harus dibuat. Perubahan tidak selalu cocok, ada ketidakpastian. Padahal kepastian itu sebanding dengan memberikan jaminan. Tetapi lockdown membuat apa? Aku punya waktu untuk tetap di hadirat Tuhan. Bisa mengucap syukur, bisa tenang dari semua kekacauan dan kesibukan, dan bisa menghargai berkat Tuhan. Waktu sudah begitu lelah dan takut, anugerahnya mengingatkan bahwa aku perlu percaya kepada Tuhan yang mengontrol semua perubahan yang terjadi ini. Jadi harusnya enggak usah takut. Di dalam kuasanya, aku mau melakukan yang dipercayakan dengan taat. Walaupun dalam ketidakpastian. Saudara, menarik ya, yang nulis ini bukan hamba Tuhan. Bukan seorang penulis yang terkenal. Seorang ibu rumah tangga yang bekerja yang saat ini tertekan karena lockdown gitu ya. Tapi dia bisa menunjukkan satu iman. Dan dia di akhir renungannya pasang gambar ini gitu ya. Dia tuliskan gambar ini dari saudara seiman yang sangat menguatkan. Kadang kita takut dengan apa yang di depan tapi kita lupa siapa yang ada di belakang kita. Ya, kalau kita lihat gambar itu
Kenapa yang di depan takut? Karena di belakang lebih serem, lebih besar. Tapi kita juga seringkali, aku takut dengan masa depan. Kita lupa kita punya Tuhan yang besar. Kalau yang nulis ini aja orang biasa. Dia yang masih berjuang sampai hari ini pasti. Tapi dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga kita yang mungkin juga manusia biasa. Yang bisa lelah, yang bisa takut, yang bisa mungkin ada kalanya kita hampir menyerah. Tuhan, aku sudah nggak ngerti lagi harus melakukan apa. Tapi yakinlah anugerah Tuhan itu cukup. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menghadapi masa-masa sulit ini. Saudara, kalau kita coba pikirkan, inilah realita hidup kita sekarang. Tapi hidup harus terus berjalan. Meskipun banyak keadaan yang tidak ideal, hidup harus terus berjalan. Dan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terus datang kepada Dia. Rindukan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ingat karyanya. Dan percaya sungguh kepadanya. Di akhir perenungan ini, saya mengajak kita mengambil waktu tenang. Kita berdoa secara pribadi boleh hanya memejamkan mata atau mungkin tenang di tempat kita masing-masing. Saya akan bacakan Mazmur ini beberapa ayat dengan kerangka yang berbeda. Bahwa aku merindukan Tuhan. Nikmati setiap kata dari Mazmur ini. Rasakan bagaimana inilah Tuhan yang ada bersama dengan aku sekarang. Mari kita mengambil waktu tenang. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berakhir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun masalah kita saat ini. Seberapa ngerinya masa ini, jangan pernah jauh dari Dia. Karena Tuhan yang besar itu bersama dengan kita. Mari bergantung sepenuhnya hanya kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah masa yang tidak ideal ini. Di tengah masa yang mungkin menyedihkan bagi beberapa orang. Mungkin kami yang harus terus menangis, bergumul dengan kehidupan kami, dengan keadaan di keluarga kami. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika hati kami hancur karena keadaan. Ketika hati kami hancur karena kata orang-orang di sekitar kami. Tapi kami bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata. Kami saat ini mungkin dalam kondisi yang begitu lemah. Tapi kami mau mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah menebus kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang akan terus menjaga kami menghadapi masa ini. Kalau ada dari kami bergumul dengan masalah di dalam pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, bila kami yakin Tuhan pun ada di sana. Tuhan bersama dengan kami. Tuhan yang membuat usaha yang kami buat bisa berdiri. Mungkin pekerjaan kami bisa miliki. Tuhan yang sama akan terus menyertai dan mencukupkan. Kalau kami bergumul dengan masalah di dalam keluarga kami, mungkin masalah di dalam relasi, Tuhan yang membuat kami ada di keluarga kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan kami hikmat, memberikan kami kasih, memberikan kami pengampunan. Dan kalau ada dari kami yang saat ini bergumul dengan sakit dan ada yang menjadi terkena dampak dari corona ini. Kalau yang masih dirawat, Tuhan yang berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan. Kepada keluarga-keluarga yang saat ini mungkin tidak bisa mendampingi, tidak bisa bersama dengan orang yang mereka kasihi. Tuhan yang juga kuatkan. Apapun yang saat ini kami alami,
Kami mau terus merindukan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Hanya Engkaulah Allah kehidupanku. Biarlah kami terus datang kepada Engkau. Tuhan pimpin setiap kami di tengah kelemahan kami. Kami mau mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami melihat karya-Mu, Kau adalah Tuhan yang layak untuk kami percayai. Tuhan yang layak untuk kami ikuti. Dan kami mau sungguh-sungguh percaya. Tuhan kuatkan setiap jemaat-Mu ini. Tuhan sertai pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Dan sebagai gereja kami pun terus mau mencari Tuhan. Mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita mau meresponi firman yang telah kita dengar dengan memberi persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Tak hentinya kupuji Dia. Ada hidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerahnya melimpah. Berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Tak henti ku puji Dia, tak henti ku puji Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang surga ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami. Memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga membawa persembahan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu saja ya Bapa. Berkatilah tangan yang mengelolanya ya Tuhan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra,
Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, kiranya boleh mengarahkan hati dan pikiran kita untuk boleh mengingat karyanya di dalam hidup kita, memampukan kita percaya kepadanya, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, bersyukur jemaat boleh mengikuti mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyertai kita. Shalom, salam sehat semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya ada 2 pengumuman penting pada hari ini. Yang pertama, Young Couple Fellowship, YCF mengundang semua pasutri muda untuk datang persekutuan bersama pada tanggal 28 Agustus jam 7 malam. Melanjutkan seri Young and Restless yang ketiga. Dengan pembicara Pendeta Hendri Ongkowijoyo, dengan tema Hai Maut di manakah sengatmu. Mari kita semua pasutri muda bisa mengikuti fellowship kali ini. Ingat jam 7 malam Jumat 28 Agustus. Lalu yang kedua, ESBS kita akan melanjutkan seri tentang Rasul Paulus. Kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus itu menjadi seperti begitu hebatnya. Itu karena dia mengalami pembaruan akal budi. Dan minggu yang lalu kita juga mendengar dari Pendeta Hendri Ongkowijoyo bahwa Paulus itu yakin sekali tentang panggilannya. Dan kita melihat dari dia pelayanan 10 tahun, 5 tahun itu dia di penjara. Jadi itu orang yang sangat luar biasa dan yakin akan panggilannya. Dan di pertemuan yang berikut hari besok ini, jam 7 malam, kita akan melihat orang-orang di belakang pelayanan Rasul Paulus. Bagaimana orang-orang ini mendukung Paulus dalam pelayanannya dan menjadikan Paulus itu seperti orang yang saat ini kita tahu. Mari mengikutinya jam 7 malam 24 Agustus hari Senin besok. Silakan Bapak Ibu siapkan hati, siapkan untuk hal-hal yang diperlukan untuk bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ingat jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. God bless you. Lord, there is none like